Halo, selamat pagi. Sering banget tau ketemu mereka. Siapa? Berarti sisi kamu loh. Kemarin dia ketemu. Ternyata dia kemarinnya hari Sabtu baru sembuh. Baru minggunya barengan kita pergi. Tapi kan dia udah memang dalam keadaan sehat. Oke, dan teman-teman. Selamat siang menjelang sore, selamat pagi menjelang siang. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil tolong jawab hadir. Ya, di sekolah ada berapa orang ini? Ada 12 ya? 11. Oh ya 9. Yang di sekolah ini ada 13. Ibu absen dulu ya. Oh, jadi nggak diajak sekolah? Namanya kecilan, Bu. Oke, Marvel, Calvin, Yasin, Lovena, Nolan, Aubrey, Steven, Hadir. Gilbert, Ada. James, Jason, Faiz, Rafael, Kevin, oke, Kevin kayaknya siap sedikit kasih kosong sama terus. Rico, Rico kemana Rico? Rico lagi di mana? Liburan lagi. Jadi udah berapa kali liburnya lagi? Iya, dari kemarin juga gitu. Dan kita harus di sini. Enggak, mungkin ada Enggak, kali ini dia itu ada acara ke ada jarak. Biasanya di kok WA. Oke, lanjut. Gary teman kakak sekolah. Pawan, Stephanie, Annie. Ini ada nggak ini? Ada kabar dari Annie. Lalu Kellen, Sigi, Jenis, Janjan, Hadir. Hadir. Abel tidak ada juga. Jolin, Kairin, Cecil, Ceca, Eni, Sabel, Jolin, kemana Ceca? Nggak ada, Bu. Nggak ada kabar. Gak ada kabar. Tolong dong tanya sama wali kelas kamu. Ya. Ya, Bu. Nanti saya tanyain, Bu. Terus kabarnya ini bagaimana? Ya. Sama Oke. Oh ya, sama ini, sama Kevin. Kevin kayaknya mati lampu deh. Soalnya Kevin ini tidak pernah masuk ke dalam ke pelajaran itu loh. Jangan sampai nanti kalau misalnya nilainya ibu kasih nilai kosong, Mama. bisa jadi dia tidak bisa lulus. Beneran. Ada marah gimana? Tanyain, Bu. Ya, tolong pastikan. Karena dia pelajaran bahasa Inggris, pelajaran yang lain masuk, pelajaran di nggak masuk kenapa? Sini aja datang kok, ya. sini. Dia nggak suka ibunya, Bu. Ibu ngapain, Bu? Mau diapain sama ibu, mau diapain Bu. Tolong minta kepastian dari si Kevin.
Bagaimana? Jadi jangan salahkan ibu kok ibu kasih nilai kosong, karena memang nggak ngasih apa-apa nggak ada ibu. Si aja kemarin kelompok Kevin, kamu siapa yang kelompok Kevin ini? Bantu nggak kemarin? Siapa? Tahu. Oke, silakan. Laporan kesimpulan kemarin belum selesai, silakan. Kelompok Kecencan. Oh, kesimpulan Yang tentang jamu, silakan. Dia nanti kemarin itu hari Senin. Ya Bu, oke. Ini detik-detik kalian loh. Ya sebentar Bu. Enggak, maksud ibu yang ini sih teman-teman yang absen sama Kevin ya. Oh, ini ibu udah tahu. Berarti kalau Kevin ini tidak ada kabar, tidak ada apa. Karena pas 12 itu ada ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Rancang tidak lulus. Ya. Ibu ini bisa kelihatan? Halo? Ya. Oke. Selamat pagi Ibu Rika dan teman-teman semua. Kami tim mediator yang terdiri dari Chen, Kaylin, Stephanie, Calvin, Faiz, dan James akan mempresentasikan ringkasan dan kesimpulan hasil diskusi mengenai manfaat jamu untuk pengobatan. Gagasan dari diskusi minggu lalu adalah jamu sangat bermanfaat bagi kesehatan, bahkan dapat digunakan sebagai pengobatan utama. Mari kita lihat pendapat dari masing-masing kelompok yang ikut serta dalam diskusi tersebut pada halaman berikut. Berikut ini akan diteruskan oleh Kaylin. Jamu bermanfaat sebagai pengobatan tradisional khas Indonesia. Jamu terbuat dari bahan-bahan alami yang banyak tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Ada sekitar 2,518 jenis tumbuhan yang telah dimasak sebagai jamu untuk menjaga kesehatan dan mencegah. Jamu telah terpercaya turun-temurun untuk menyembuhkan penyakit. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa. Jamu berasal dari dua kata yaitu jamsi dan oso, yang memiliki makna obat, doa, dan juga berarti formula yang berbau manis. Jamu pertama kali muncul pada zaman kerajaan Mataram atau sekitar 1300. Jamu dapat digunakan sebagai pengobatan utama. Jadi manfaat jamu bagi kesehatan sudah sangat dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya sebagai minuman kesehatan, jamu juga telah digunakan sejak lama sebagai ramuan obat. Misalnya, kunyit asam dapat mengatasi gangguan saluran pencernaan, mengurangi penyakit kulit seperti jerawat dan eksim. Temulawak memiliki sifat antioksidan, antibakteri, anti peradangan, anti kanker, dan anti diabetes. Jahe dapat mengatasi radang sendi, sakit kepala, serta mual dan muntah setelah operasi. Penyakit lain yang bisa disembuhkan oleh jamu antara adalah batuk berdahak, sakit kepala, perut kembung, dan pegal limu. Pendapat kontra yang dibawa oleh tim Nolan adalah sebagai berikut. Jamu dapat berbahaya terhadap kesehatan karena 1. Beberapa jamu mungkin belum mendapatkan izin dari BPOM karena tidak dijual resmi di apotik. 2. Penggunaan jamu yang berlebihan misalnya setiap hari dapat menimbulkan efek samping. Misalnya sakit kepala, sakit perut, infeksi lambung, gagal ginjal. 3. Ada beberapa jamu yang berbahaya karena mengandung bahan kimia seperti fenibustason, dexamethasone, dan paracetamol. 4. Beberapa jamu tidak murni dibuat dari bahan alami, tetapi dibuat dari campuran dengan bahan buatan lainnya.
seperti pengawet, pemanis, dan bisa membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Kelima, pengobatan medis menggunakan jamu harus dilakukan di bawah pengawasan dokter, karena jika jamu digabung dengan obat dokter dapat beresiko bagi tubuh. Pada saat obat farmasi dan jamu dan obat herbal digunakan bersamaan, ada potensi terjadinya dampak tambahan yang bisa membahayakan kesehatan dikarenakan interaksi antar dua jenis obat tersebut. Jadi jamu yang digunakan sebagai pelengkap obat medis harus dilakukan di bawah pengawasan dokter. Kemudian berikut adalah ringkasan hasil diskusi dari kelompok pro dan kontra tersebut. Jamu sebagai pengobatan tradisional khas Indonesia sangat bermanfaat bagi menjaga kesehatan, mencegah, dan juga menyembuhkan penyakit. Namun, penggunaan jamu juga mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan, terutama jika jamu yang dikonsumsi terbuat dari bahan yang tidak alami, belum diuji secara klinis, dan digunakan secara berlebihan, atau dicampur dengan obat medis tanpa pengawasan dokter. Berikut adalah simpulan dari hasil diskusi kelompok pro dan kontra. Jamu sebagai pengobatan tradisional khas Indonesia sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan, mencegah, maupun menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, penggunaan jamu harus sesuai dengan dosis dan cara yang tepat. Dengan memilih jamu dari bahan alami atau bahan yang telah melalui uji klinis, sehingga dapat dipastikan efektivitas dan manfaatnya. Penggunaan jamu secara bersamaan dengan obat herbal juga tentu harus sepengetahuan dari dokter. Presentasi kami telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Oke, yuk kita berikan aplaus. Bagus ya. Oke, kita berakhir sudah nilai kita pada hari ini. Semua sudah dapat nilai, jadi nanti akan ibu langsung share untuk masuk naik kalian ke Google Classroom, ke Google Classroom. Tapi dengan catatan laporannya sudah dikirim. Oke, Wilbert, laporannya sudah dikirim belum? Wilbert, Rafael, katanya yang buat April dan Lovena. Oke, karena kalau misalnya mereka tidak buat, berarti ada diskon ya. Iya dong. Ada bu, mereka ada buat. Menjelang puasa diskon ya. Share. Oke, kelompoknya Velen bagaimana untuk laporannya? Nolan. Oke, baik. Enggak, presentasi kan sudah, diskusinya sudah, nilai itu, tapi laporannya untuk bentuk PPT ataupun bentuk ini pastikan ya. Oke, kelompoknya Sifat. Paksa Iswa kan dia lagi di luar. Coba pastikan tanyakan info sudah dihitung karena kan tinggal itu tinggal di luar. Dia soalnya Karena ini nilai limit loh, sering bingung lagi kalau misalnya nggak ada campuran. Ya, oke baik. Kita masuk materi selanjutnya ya supaya karena tas 9 itu tidak terasa waktunya akan cepat. Saya buka, saya ada banyak waktu bu santai. Tapi bulan Mei itu kan udah libur Lebaran, terus udah masuk ke ulang tahun sekolah, udah lulusan kalian. Ya, oke, kita lanjut saja. Kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu inspirasi. Ya, inspirasi atau cerita inspirasi. Ya, jadi nanti kalian akan membuat video cerita inspiratif. Tulisan dalam bahasa Mandarin dan itu kalau yang tahu bahasa Mandarin, yang tahu artinya itu memang cukup menginspiratif. Penting sekali buat kalian yang akan belajar saat ini. Ya. Nah, ya. Oke, yang di rumah kedengaran suara ibu nggak? Halo? Kedengaran, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengaran ya? Kenapa tiba-tiba nih? Baru kemana bu? Jadi ini karena dibuka klip-klipin terus. Ternyata itu merusak yang susah.
Oke. Nah, ya teman-teman. Lihat dulu. Ini buat beberapa orang. Menurut Ibu, ini artinya memang bagus dan memang untuk kalian ini memang perlu sekali. Bentar ya. Ibu minta libur masing-masing. Berapa ya? Ada 2. Oke, menyusun cerita inspiratif. Di buku kalian selanjutnya, ya. Sebelum kita lanjut, mari teman-teman, kita mengenal dulu cerita inspiratif. Ya, pengertiannya, ciri-cirinya, ya, pengertian dan ciri-ciri dari teks inspiratif ini. Kita lihat bukunya halaman 85. Kemarin, Oke, kemarin Ibu kan baca di berita. Ini kan dari semester lalu. Harus ada ya. Kemarin Indonesia itu masuk sepak bolanya ya. Sepak bolanya itu masuk sampai Piala Dunia ya. Ya, sampai Piala Dunia, tapi ya sepak bola di Fabel. Tahu nggak di Fabel? Oke, motor GP kan lagi ngetren ya. Dan kemarin juga pas motor GP pun juga luar biasa ya. Di traktir sama petani. Dua scene. Ya, nggak ada yang mau. Kenapa? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, pada seru loh. Dari Mandalika itu luar biasa banget. Nggak ada yang kamu beli. Ya udahlah, kasih pegawai. Terima kasih Ibu. Makan, resto, pesawat, tiket VIP, semua dari Pertamina. Keren loh, itu posisinya di atas. Kita lihatnya di atas sedikit. Ibu rencananya kemarin itu ada saudara dari sana, jadi kalau dia lurus Pesawat itu, iya, mobil, iya, dan tidak diperbolehkan. apa? Karena ada bayi. Apa? Kita punya bayi. Baru melahirkan kemarin. Ternyata saat gede, bisa deh, bisa lihat. Tapi itu kan belum tentu. Kan ada di TV, Bu. Ya ketemu langsung dengan pemainnya. Pemain itu kan? Kemarin kan mereka konvoy di Jakarta. Siapa? Kalau pemain MotoGP konvoy di Jakarta di minggu tahu. Hari Rabu itu harusnya minta ampun jalannya karena banyak jalan. Oke. Kita lagi bahas Indonesia, Bu. Enggak. Beneran, Bu. MotoGP. Oke, lanjut ya. Dan Lombok. di Lombok. Tanggal 20 kemarin dong. Ya, hari ini sama kemarin kan yang menang siapa? Aku hari ini Kemarin doang ya. kemarin dari tanggal 18. Yang menang siapa? Nggak tahu. Saya nggak ikut. Nggak ada. Ayo, Rafael yang menang siapa kemarin? Saya, Bu, orang dari Portugal, Bu. Oh, itu pemain baru ya? Katanya yang Indonya aja nggak nyampe kualifikasi.
Itu kan Marquez melayang bilang Iya, apa? Iya, sudah. Oh, izin Iqbal ya, Olivena. Kenapa, Bu? Iqbal Olivena. izin ya. Licin. Iya, kesalahan sendiri. Saya kan Marquez. Akhirnya dia yang menang. Menurut saya. Portugal ya. Iya. Tapi ya kita doakan semoga yang di Papua kita jadi juara Piala Dunia sepak bola. Keren. Luar biasa loh. Oke, pengertian. Oke, pengertian teks cerita inspirasi. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Nah, cerita inspiratif ini adalah satu bentuk prosa yang mengisahkan, yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Cerita inspiratif ini biasanya dibuat oleh seseorang yang bijak. Siapa saja yang berbuat baik. Contoh ya, Ibu Rika itu saat ini sedang nonton drakor itu yang bagus sekali yang tentang sakit Anggar. Jadi Ibu ingat waktu itu kita ada guru olahraga, dia itu atlet Anggar. Nah, di waktu itu siapa yang artis? Apa sih namanya ya? Kalau Bu, Artis yang pada zaman dia ya. Romeo apa siapa ya? Romeo kalau nggak salah. Dia itu belajar sama guru SD ya, guru dengan di SD. Guru olahraga SD Angga. Sampai dia lulus SMA itu dan itu menjadi hobinya dia. Ya, sekarang sudah nikah ya artis itu ya. Luar biasa sekali ya. Jadi ternyata itu ya permainan Angga itu permainan yang olahraga yang mahal ya. Terus juga dulu sempat ibu ketemu dengan Susi Susanti. Ternyata dia itu sekarang dia memproduksi sepatu sama raket yang Lining yang. Hah? Yang lining ya. Kalau ini dia ya. Nah, dia itu kan kalau gitu kan orang Katolik dari sepatu ya, terus dari pinggang, seragam, baju ya pasti ya. Itu selalu pakai dari sekolah. Nah, rencananya sepatu itu si nanti ini ingin buatannya itu bisa dipakai di sekolah. Ya, seperti itu. Jadi menginspirasi. Di mana dia walaupun dia sudah tidak jadi atlet, tapi dia memberikan kontribusi yang luar biasa untuk sekolah kita, untuk negara Indonesia kita ini. Ya, jadi siapapun karya ibu pun yang lain-lain juga bisa membuat cerita inspiratif ini. Jadi membuat orang, ya. Sekarang aku mau tanya, kira-kira kalau ya kita pengertian itu ya, nanti akan kita kasih tulis contoh. Kira-kira kalau baca ini, bagaimana perasaannya? Jadi kita inspirasi itu tidak hanya dari film, tapi benar-benar kejadian yang di mana kamu sudah mengalami, ya, hasil proses belajar dan peduli pada sekeliling kita. Ya, contoh ya waktu itu, ibu telepon, billboard, marker, luar biasa mereka menceritakan jujur, ya, apa yang adanya bukan ada apanya. Dan itu ibu adu jempol ya. Dan ibu ceritakan, ibu telepon lagi beberapa anak itu. Dan ketika ada yang bertanya, dari mana ada info seperti ini? Ibu ditanya ya. Karena ibu Rika menjaga murid ibu Rika. Karena saya sudah percaya sama ibu Rika, Bapak Ibu Rika menjaga saya dengan baik. Oke? Seperti itu. Jadi, nggak usah takut. Diteleponin juga diangkat-angkat. Ya, padahal ibu menelpon cuma mau nanya, cuma bilang, Ceci cantik loh. Dan berangkat. Ya.
Kalau ganteng sesat cowok dong, ya cantik dong, ya kan? Makanya ibu kadang-kadang nggak bingung, nggak usah takut, pasti kok kan ini sama kalian ya. Oke, padahal saya sudah sampai. Emang mau apa bu telepon aku? Loh, ibu juga bilang kamu cantik. Nggak macem-macem ya. Oke, tetap ya dipertahankan ya. Seperti itu ya, tenang aja, kalian bisa akan buatkan. Ketika kalian sudah percaya sama ibu, maka ibu harus jaga praktisnya itu dengan baik. Oke, baik. Nah, di sini di dalam buku kalian di halaman 85 ya, cerita inspiratif yang baik itu dapat menggugah perasaan. Ya, memberikan kesan yang mendalam. Bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Nah, cerita inspirasi ini bertujuan membuat seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati kepada orang lain. Pernah suatu ketika anak ibu Rika itu emosi dengan teman. Padahal teman itu tidak pernah ketemu. Kenal seperti kalian ini di medsos ya, dari main Mobile Legends, main game segala macam secara online. Akhirnya tahu teman-teman, ributlah dia kan. Dan ibu tidak pernah melihat anak ibu bisa emosi. Hanya kan itu marah. Sama siapa? Sama anak ibu. Emosi ya bu? Ya. Gimana bu dia emosinya? Ya, ya, dia tahu nggak dia marah kenapa? Karena dikatain poke. Oke apa? Poke itu orang yang sangat-sangat tidak mahir dalam main Mobile Legends. Ya, seperti itu. Oh, noob ya bu? Ya seperti itulah pokoknya. Ya, ini orangnya emosi banget sih. Akhirnya dia bilang, halo, ini kan ibu pakai waktu itu Instagram ibu namanya Dioponi, yang sekarang Dioponi 2. Halo, ini ceweknya Sergio ya. Dia gitu. Oh iya, awet muda yang dibilang kecenya. Dia minta maaf karena dia merasa terganggu karena Sergio itu ngata-ngatain dia karena dia tidak bisa, dia kalah terus. Nah ibu kaget loh, ibu konfirmasi dulu karena ibu Rika sudah marah dan emosi. Kok jadi marah? Kenapa? Kenapa kamu marah? Kamu salah apa? Iya, saya marah karena apa? Ternyata satu kata itu melukai hatinya. Kan jadi hati-hati ya teman-teman ya. Bilbar. Bu, ibu lihat bu saya. Lihat foto bu. Sini aja hadapnya ke sana. Berarti gurunya Bilbar ya udah Bilbar aja deh ganti ya. Tuh, jadi nggak boleh emosi kan jadi orang. Ngerti nggak? Itu ada emosi. Boleh kok. Oh gitu Bel. Iya bu. Oh gitu. Betul kan bu, nggak boleh emosi kan bu? Jadi orang harus jadi orang yang baik. Boleh emosi. Pulimau, betul. Pulimau itu. Terakhir. Sudah bu. Sudah selesai nyindirnya. Maaf bu. Jangan begitu. Aku terima banyak ribut gara-gara itu. Kalau itu nggak apa mau ambil hati. Tapi kalau kamu teruskan seperti itu, apakah mantap dan layak? Jadi dia aja, seperti dibilang. Kalau memang seperti itu, berarti nanti pas pelajaran diberikan, handphone jangan diambil dulu deh. Ya. Oke, ceritanya nanti saja dilanjutkan kembali. Yuk kita lanjut aja di sini. Jadi di mana cerita inspirasi itu bertujuan membuat seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang. Ya. Jadi lebih peka pada orang lain. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam buku kalian ini, kita ambil contohnya adalah ini adalah apa? Dia adalah lalu Muhammad Zohri, di mana dia ini asal Lombok. Kenapa beliau ini adalah menginspirasi? Karena di tengah keterbatasan hidupnya dia mampu menjadi juara dunia Atlantik. Atlantik itu kan lari. Hah? Atlantik. Atletik kan bu, atletik. Atletik. Oh, Atletik kan yang Yang renang. Atletik dunia
dunia di usia di bawah 20 tahun pada tahun 2018. Di mana sosoknya ini rendah hati, masih melambungkan nama. Bahkan di akhir tahun 2020, Zohri ini masuk dalam 30 pemuda berpotensi Asia versi media kenamaan Singapura. Restricts Dia orang mana, Bu? Lombok. Tapi kok masuk Singapura? Iya, karena kan dia masuk 30 pemuda berpotensi di Asia, ke Asia. Ya, nah latar belakangnya Zohri ini sebagai masyarakat yang kurang mampu, makin membuat kisahnya menjadi inspirasi bagi anak-anak bangsa lainnya. Hebatnya Zohri ini masih tetap rendah hati, walaupun sudah dikenal dunia. Zohri ini sosok inspiratif yang patut dibanggakan oleh Indonesia. Oleh sebab itu, kalian ya, yang sudah berprestasi, Jangan lupa bangsa Indonesia. kalian tidak langsung kalian membawa nama bangsa Indonesia, ya. Nah, di dalam 86, ya, setiap orang mempunyai masalah, ya. Masalah tersebut tidak untuk direnungi atau dibiarkan. Seharusnya masalah tersebut dapat dijadikan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Masalah yang dimiliki manusia itu dapat menempatnya menjadi seseorang yang lebih positif. Tentu saja diperlukan kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, kebijakan dan cara seseorang mengatasi masalah tersebut dapat diangkat dalam sebuah teks cerita inspiratif. Oke, lanjut ya. Kita ikut katanya. Pada anak ibu, kenapa kamu marah? Karena pertama dia membawa anak ibu ini membawa nama alamatnya dengan baik. Jangan sampai gara-gara ini dia kecoret namanya. Kenapa? Kecoret. Karena nama kecoret itu jadi jelek. Di blacklist. Oh, ini anak ini suka membuat ribut dan segala macam. Dan akhirnya ketika ibunya dia marah sambil menangis karena biasanya anak ibu itu tidak pernah sering anaknya tenang dia. Tapi ketika dia berisik, tahu dia bilang apa? Dia katain aku mah. Katain apa? Dia tapi katain apa juga dibagi karena itu suka bercandain dia. Gitu. Pokoknya kayak anak ibu itu kan gemuk. Kita boleh. Karena tuh ini loh. Supaya nanti ketika dia dikira sama orang lain dia sudah terbiasa dengan kata seperti itu. Ya ternyata dia biasa aja dan ternyata. Di bangku, kita udah setiap kali udah bilang. Ketika dikatain sama orang ya udah biasa, karena udah terbiasa di rumah. Saudara kesayangan, nama kesayangan. Namanya Jifrut. Jangan. Dari dulu tahu mami panggil Jifrut, Iwan panggil Jifrut. Dan nggak tahu apa yang dikatakan oleh orang itu. Dia dikatakan bahwa dia adalah anak yatim. Kayak emosi gitu. Kayak ibu bilang sekarang tunjukkan bahwa kamu kita tidak meminta Tuhan untuk saya tidak mau jadi anak yatim gitu ya. Emang dia buka. Udah meninggal. Ibu kamu udah meninggal, makanya memang anak yatim itu tidak bisa bahagia. Gitu kan? Tunjukkan kepada kamu nanti, pada dunia dan semua orang bahwa anak yatim itu bisa. Makanya ketika nanti dia naik kelas 9, dia mendaftar SMA Taruna Nusantara, ya. Silakan kamu daftar dan kamu tunjukkan kamu bisa lulus dengan beasiswa. Wah, yatim pun bisa. SMA apa, Bu? SMA Taruna Nusantara di Magelang. Itu biasanya dididik, karena itu semi militer ya, dididik nanti untuk jadi calon biasanya dia presiden juga bisa ya, karena nanti dididik dia menjadi nanti tinggal pilih dia bisa jadi darat, laut, polisi ya. Makanya yang bilang tunjukkan bahwa kamu bisa.
Jadi setiap orang punya masalah ya, juga dengan kita, ibu dan bapak. Makanya bagaimana kita bisa membuktikan itu semua berasal dari aku mau membiarkan saja, diam saja, kita mau bangkit dan bangkit bahwa semua itu ketika kalian dilahirkan, kalian tuh melayani berbahagia. Ya, maka orang seperti itu gimana? Kalau kalian ada tugas kita banyak bu, ada ini. Oke, baik ya. Ada kursi. Oke, kita ambil aja hari ini ya, hari ini. Karena kita akan bisa. Karena buat apa ibu paksa kamu ya? Harus selesai kamu. Tapi kalau kalian tidak enjoy, ya kan? Makanya ketika ada yang bertanya sama ibu, iya, kamu kerjain dong. Jelas dong, mau apa? Oke, ketika ada yang tanya, oh ini murid dari mana? Cuma satu kata-kata ini. Mau dia dari Tiongkok, mau dari Indonesia, mau dari Taiwan, semua adalah ibu yang harus dijaga dan dilindungi. Dan ibu, terutama ibu harus kasih ini ya, itu yang. Sebab itu, jika ada apa-apa, silakan komunikasikan ke ibu. Apa-apanya nggak bisa sakit, kita lihat di kelas 8. Kenapa ini kok nggak masuk nafas? Bu, aku demam bu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi Kasapan juga ada. Ibu, saya baru pulang dari Indonesia, ternyata saya positif. Gak apa-apa aja, gak apa-apa, sehat ya. Oh, dia semangat ya bu. Tanya lagi, gimana J? Oh, udah skip bu. Udah. Udah bu, 3 hari. Apa aja nggak lu ya? Negatif bu, tapi bisa kena lagi kalau kamu tidak jaga. Akhirnya Kalau punya asisten udah 3 kali. Itu kan 30 Satu delta, 2 omikron. Orang itu suka bawel itu pakai masker. Kenapa? Takutnya itu. Memang sih olahraga, tapi kan kita nggak tahu. Di sekitar kita udah jaga baik-baik. Tapi saya udah. Kenceng ya kan ya, tahun lalu ya, papa mama ngebelang pulang seperti itu. Mama lebih papa yang memakai di masa. Semua kenceng ya. Kenapa? Sama sih. Pertama kali ya? Oh, pertama. Delta kali. Bukan, pertama bukan delta. Pertama alpha. Iya, sudah tahu. Begitu, makanya teman. Delta yang kedua, Bu. Yang pertama enggak separah delta. Begitu. Tapi lebih parah dari. Tapi yang namanya penyakit ini enak lah. Intinya begitu aja, maunya sehat. Ya. Udah ketemu banyak, tahu yang positif. Makanya kejujuran, jangan ada dusta ya di antara kita ya. Jangan ada kebohongan. Jadi kalau ada apa-apa terbuka aja sama ibu ya. Senang. Beneran ya bu? Iyalah, pastilah. Anak pernah Bu. Iya, nih, ibu mau kasih lihat ya, semoga bisa terbuka. Ini tulisannya dalam bahasa Mandarin. Semoga menginspirasi dan semoga bisa puas. Ya. Kalau sekarang kalian tuh angkatan namanya Strawberry Generation. Bukan Gen Z, bukan Gen Z. Gen Z apa? Generasi. Iya, kan Strawberry. Oh, strawberry.